Isra Miraj adalah perjalanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah tahun duka cita. Ketika itu Allah mewafatkan paman beliau, Abu Talib, dan istri beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau juga mendapat penolakan kasar dari penduduk Taif. Selain menjadi penyemangat kembali dakwah Nabi Muhammad, perjalanan Isra Miraj ini juga berisi berbagai pelajaran penting yang menunjukkan berbagai dimensi kemuliaan Islam. Dimensi spiritual. Para ulama sepakat bahwa Isra Miraj adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Perjalanan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan hanya ditempuh kurang dari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi Muhammad juga dipertemukan dengan para nabi dan rasul yang terdahulu. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengimami salat para nabi dan rasul tersebut. Dalam perjalanan Miraj, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah beragam siksaan terhadap para penghuni neraka. Beliau menyaksikan siksaan terhadap orang-orang yang rakus akan jabatan, siksaan terhadap para khatib penceramah yang menebar fitnah, siksaan terhadap para pezina, siksaan terhadap para pemakan riba, dan seterusnya. Selanjutnya beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Di sana Allah memberikan perintah salat secara langsung kepada beliau. Seluruhnya adalah dimensi spiritual penguji keimanan kaum muslim. Apakah jika kabar dari Allah dan Rasul-Nya yang di luar jangkauan akal manusia, berbeda dengan kebiasaan dan melawan budaya serta adat istiadat, akan diterima ataukah ditolak? Kala itu ada yang kembali murtad karena merasa peristiwa ini di luar akal manusia. Mereka lupa bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Mudah saja bagi Allah memberikan kemukjizatan kepada Rasul-Nya. Karena itu orang yang kokoh keimanannya malah semakin mantap. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau lalu digelari oleh Nabi Muhammad sebagai As-Siddiq. Dimensi ideologis. Imam Muslim meriwayatkan bahwa pada malam Isra Miraj Nabi Muhammad diberi 2 bejana minuman berisi khamr dan susu. Beliau lalu meminum susu bukan khamr. Kemudian Jibril berkata yang artinya, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah, atau bertindak benar selaras dengan fitrah. Sungguh andai engkau mengambil arah, niscaya sesatlah umatmu. Peristiwa ini adalah menegaskan bahwa Islam adalah agama lurus dan sesuai dengan fitrah manusia. Mulai dari akidah hingga ibadah, akhlak, muamalah hingga politik dan kenegaraan, seluruhnya akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kerusakan dalam kehidupan. Islam dengan seluruh syariahnya mustahil mendatangkan penderitaan bagi umat manusia. Jika Islam sudah sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia, apakah pantas jika masih ada muslim yang lebih percaya pada ajaran Socrates, Adam Smith, Karl Marx atau piagam PBB daripada Islam? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Dimensi politik. Perjalanan Isra membawa Nabi Muhammad ke sejumlah tempat sebelum tiba di Al-Aqsa.
Imam An-Nasai meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad dibawa oleh burak dan malaikat Jibril ke Yasrib, Madinah, untuk melaksanakan salat di sana. Kemudian Jibril berkata, "Tahukah engkau, di mana engkau salat? Engkau salat di negeri yang baik. Kesanalah orang-orang hendaknya pergi berhijrah." Hadis riwayat An-Nasai. Setelah itu beliau juga diajak pergi ke Bukit Sinai dan melaksanakan salat, kemudian beliau tiba di Baitul Muqaddas. Peristiwa tersebut mengandung dimensi politik bagi dakwah Islam. Tidak lama setelah peristiwa Isra Miraj, berimanlah serombongan suku Aus dan Khazraj dari Yasrib, Madinah. Setahun kemudian Yasrib telah siap menjadi tempat hijrah kaum muslim dan berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Inilah negara Islam pertama di dunia. Di sana hukum-hukum Allah diterapkan secara sempurna. Negara Islam di Madinah sekaligus menjadi titik sentral dakwah yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Bukit Sinai di Mesir, lalu ke Yerusalem di Palestina dan seluruh negeri Syam. Adapun peristiwa para nabi dan rasul bermakmum kepada Muhammad dalam salat di Masjid Al-Aqsa adalah isyarat bahwa kepemimpinan umat manusia sudah diserahkan seutuhnya kepada beliau dan kaum muslimin. Tidak ada umat yang pantas memimpin dunia ini selain umat muslim. Tak ada pula ideologi yang layak memimpin dunia dan umat manusia melainkan Islam. Demikianlah seharusnya Islam dan umatnya yang layak dan pantas memimpin dunia. Sebabnya Islam lebih dari sekadar agama spiritual atau akhlak belaka. Islam adalah ideologi paripurna yang juga mengatur politik dan kenegaraan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan kelak kekuasaan Islam akan mengemban agama ini ke seluruh bagian dunia sehingga umat manusia berada dalam naungannya. Hal ini telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad. "Sungguh Allah telah mendekatkan bumi ini untukku, lalu aku melihat bagian timur dan baratnya. Sungguh, kekuasaan umatku akan mencapai seluruh wilayah yang diperlihatkan kepadaku tersebut." Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon maaf jika ada salah karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.